Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya ini punya laptop Asus ya, Asus X441. Jadi laptopnya ini tadi malam ini datang ke toko ya, terus dengan keluhan automatic repair ya. Jadi untuk teman-teman ya yang menggunakan Windows ya, terutama ya sistem operasi Windows ya, pasti atau mungkin hampir sebagian besar pernah mengalami yang namanya automatic repair. Automatic repair itu adalah usaha dari sistem ya, terutama Windows ya, untuk memperbaiki sistemnya sendiri yang ada error ya. Jadi automatic repair itu disebabkan apa ya? Ada beberapa, biasanya penyebabnya satu, update Windows. Jadi update Windowsnya itu tidak selesai teman-teman ya, tidak selesai. Jadi mungkin misalnya kita sedang kerja tuh ya, update di kantor, kemudian kita mau pulang kerja tuh update belum selesai, kita matikan paksa ya. Nah, terkadang bisa menyebabkan automatic repair. Itu satu. Yang kedua, kita mau mencoba untuk recovery ya, balik ke settingan awal. Jadi kita reset lagi Windowsnya, itu balik ke setting awal ya, apalagi Windows Ori misalnya, itu kan ada fitur resetnya. Nah itu juga kadang ada gagalnya atau ada errornya, juga bisa menyebabkan automatic repair. Kemudian file bootnya hilang ya. Nah, ada file boot kecil tuh biasanya, atau sistem resetnya itu juga hilang ya, itu bisa ya dari virus atau yang lain-lain. Nah, kemudian itu secara hardware teman-teman ya. Jadi secara hardware itu adalah Windowsnya. Nah, entah kenapa ya, disebabkan yang antara tadi dari hardwarenya itu bisa saja harddisknya atau SSD-nya itu rusak ya. Rusak tuh artinya dia tidak terbaca sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dianya kesehatannya drop ya, terutama di drive C-nya. Ya, biasanya misalnya harusnya 100% normalnya, tiba-tiba jadi 87% atau apa ya. Jadi bisa dari software, bisa dari hardware teman-teman ya, untuk yang namanya automatic repair. Oke, kita coba nyalakan dulu ya bareng-bareng ya. Apakah benar automatic repair itu di sini biasanya tulisannya, terus nanti dia muter-muter. Benar ya. Preparing automatic repair, nanti dia loading, muter-muter. Nah ini ada yang mau mencoba menunggu biasanya ya, tapi biasanya kalau sudah automatic repair ini teman-teman tidak usah ditunggu ya, biasanya juga tetap dia akan masalah nih, tetap. Nah nanti maksudnya ke sini tetap dia tidak selesai teman-teman ya. Dan yang punya pun sudah mencoba sepertinya menunggu, tapi tidak ada hasilnya, akhirnya bawa ke tempat servis teman-teman ya, ke toko kami kebetulan yang dipercaya. Oke, jadi teman-teman ini kita langsung handle saja. Pertama dimatiin dulu ya, terutama nanti kita mau masuk ke BIOS. Saya matiin ya teman-teman. Oke, kemudian siapkan flash disk teman-teman ya. Flash disknya ini isinya bisa Hiran, bisa jenisnya ya, Windows Sergey Strelec, bisa DLC boot, bisa NHV boot. Ini punya saya pakai yang NHV boot kalau tidak salah pun namanya. Kenapa saya pakai itu, karena ini filenya lebih kecil ya dan lebih ringan, dan langsung otomatis ini bisa buat GPT ataupun MBR. Jadi waktu saya buat di Rufus dia itu otomatis teman-teman, jadi saya tidak perlu setting lagi ya. Kalau saya Strelec saya harus tetap setting tuh, harus GPT atau MBR, Hirans juga. Nah yang ini saya tidak perlu ya. Nanti kalau ada yang butuh saya uploadkan insya Allah ya, karena kemarin-kemarin sudah pernah saya uploadkan ini, tapi sepertinya terhapus ya dari drive. Insya Allah kalau sempat saya uploadkan lagi. Filenya sekitar 2 gigaan ya. Kalau Windows Sergey Strelec juga saya sering buat, lumayan filenya itu hampir 5 giga kalau tidak salah. Tapi memang lebih komplit di Sergey Strelec, tapi kalau hanya untuk pengetesan standar atau ngecek kesehatan hard disk, itu tidak perlu ya pakai yang besar-besar. Oke, jadi pertama siapkan ini
flash disk yang sudah ada isinya nih ya. Kalau belum ada ya diisi dulu, dibuat dulu. Terserah tadi pakai Hiran boleh, Sergey Strelec boleh, DLC boot atau NHV boot juga boleh. Saya pakai NHV boot. Kemudian kita masuk ke, kita colok dulu. Kita nyalakan, kemudian masuk ke BIOS ya. Masuk ke BIOS, kita tekan F2 ya kalau untuk X441. Tahunnya, waduh, tidak kelihatan teman-teman. Tuh lihat teman-teman, tahunnya ini. Tanggal bulan salah teman-teman ya. Jamnya ini benar ya. Ini salah. Oke. Saya perbaiki dulu bulan 9 09. Wah, dia tidak mau. Nanti dulu tanggalnya ini harusnya ini 2000. Wah, keyboardnya juga banyak yang error nih ternyata ya. Oke, sebenarnya tidak diperbaiki juga tidak apa-apa teman ya, tapi saya tuh lebih suka afdolnya diperbaiki. Tapi kalau seperti ini ya mana ini mau perbaiki, sudah kita pakai ini saja dulu ya, yang bisa saja ya. Berapa ini mau saya pakai 2019 kali ya. Wah, tidak mau teman-teman. Oke lah, ini kalau teman-teman mau diperbaiki teman-teman ya. Jadi kalau tidak ya sudah, tidak masalah. Nanti kan asal kita sudah bisa masuk saja ke Windows Strelec-nya atau sejenisnya itu, nanti tidak ada masalah ya teman-teman ya. Nanti kan kalau sudah ketahuan errornya, misalnya kita harus install ulang, baru nanti diperbaiki benar-benar. Oke, ini kita mau ngecek saja. Oke, kemudian ini tidak perlu diutak-atik, tidak bisa juga ya dari keyboardnya. Saya langsung ke boot. Nah, boot ini ya. Ini apa, software saya teman-teman nih di Windows SMI itu namanya, itu Windows SMI. Ini SMI disk, ini boot 2 ya teman-teman, ini boot 2 ya. Naikkan ya, kita ke boot 1 ini, di enter, pilih yang ini. Oke, udah masuk ke boot 2 ya. Sekarang saya F10 saja, enter. Oke teman-teman, saya cek lagi. Udah terlihat teman-teman ya. Dia langsung loading teman-teman. Saya juga colok mouse teman-teman ya akhirnya ya, karena keyboardnya wah ternyata banyak masalah. Ini bodinya juga agak ngangkat sedikit ya. Nanti kita informasi saja lah sama pemiliknya mau diapakan. Oke teman-teman ya, ini dia tampilannya sudah ada teman-teman ya. Terus apa sih yang mau saya lakukan duluan? Tidak kelihatan dari situ ya, mungkin kelihatan sedikit teman-teman. Ini saya mau buka disk PC ini, saya mau buka dulu hard disknya. Wah, ini langsung kelihatan teman nih. Ini keyboardnya nih ngeblok terus nih. Oh, error ya. Saya pencet sembarang dulu, baru tidak mau. Ya, langsung jelas saja teman-teman ya, saya tekan ya. Ini C-nya saja kosong. Klik tuh, tidak ada apa-apa. D-nya kosong. Ya tidak ada apa-apa teman-teman ya, wajar lah kalau dia automatic repair ya teman-teman. Jadi ini yang untuk laptop ini, penyebab automatic repairnya itu pertama memang tidak ada Windows ya di dalamnya ya, tidak ada sistem nih, kosong, tidak ada data ya, jelas lah dia tidak mau ya. Mungkin ini habis direset teman-teman, karena dia masih ada recovery, dia mau balik ke settingan awal ya. Kalau ini punya saya teman-teman, ini juga punya saya ya. Ini maksudnya bawaan flash disk tadi ini, yang ini
Nah ini punya beliau nih, ini juga nih. Nah jadi kayak mau di ini teman-teman ya, mau di recovery atau di restart ulang dari awal ini ke sistem awal, tapi mungkin gagal, makanya dianya C-nya 0, D-nya juga langsung 0 ya, jadi dua-dua ini 0 teman-teman ya. Nanti kalau seperti ini wajib kita kabarkan ke pelanggan ya, terutama karena dua ini 0 teman-teman ya. Takutnya ini kan berhubungan dengan data nih, berhubungan dengan data ya. Kita kan untung di video teman-teman ya, jadi di video juga ada manfaatnya. Jadi sebagai bukti kalau memang ini sudah 0 ya, di D-nya tidak ada, di C-nya tidak ada ya. Syukur-syukur kalau memang ini sebenarnya harddisknya ini memang tidak ada data ya, jadi pelanggan juga tidak kehilangan data. Oke, satu teman-teman, ini karena Windowsnya memang tidak ada penyebabnya. Kita cek juga kesehatannya teman-teman ya. Ini ada harddisk Sentinel. Ini teman-teman 100% ya. Nih ST5, ini seri ST500 VT triple 0 strip sekian. Kalau ST ini biasanya punya Sigit teman-teman ya. Jadi Sigit nih, Sigit 500 GB ini bacanya ya. Benar ya, 500 GB. Kesehatannya masih 100%, kemudian performanya pun 100%, suhunya 34%. Jadi ini harddisknya normal teman-teman ya. Jadi ini bukan disebabkan harddisk ngedrop atau harddisk rusak ya, bukan ya. Yang saya informasikan tadi misalnya dari 100% ke 87%, bukan ya teman-teman. Ini lebih disebabkan karena Windowsnya tidak ada ya. Ini ya harddisknya oke. Kemudian kita buka nih teman-teman. Nah, saya ulangin, ini C nya tidak ada, D nya tidak ada, 0 semua nih. Ini sistem C ini D nih, tidak ada, D nya cuma ada nih drive recovery sama ini sistem reserve ini biasanya atau drive system. Nah, jadi ini tidak ada teman-teman. Jadi penyebabnya yang khusus untuk laptop ini adalah ketidakadaan OS-nya bisa tidak ada. Itu disebabkan apa? Satu, mungkin ganti harddisk ya, kemudian mau diinstal ulang tidak bisa ya, atau gagal ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena sudah terbuat ini nih, partisi ini nih. Itu penyebab pertama ya. Penyebab kedua, ini mau di recovery ke settingan awal lagi nih, seperti beli itu Windows Ori mau disetting ulang lagi ya. Error pas lagi setting ulang di tengah jalan itu error, makanya dia 0. Ini sudah di format teman-teman. Nah ini tidak tahu nih saya apa memang waktu dia mau recovery format juga atau seperti apa. Jadi error itu waktu melakukan recovery. Jadi ininya 0 dan ininya tetap masih ada ini. Nah jadi teman-teman, nah kalau ketemu automatic repair tadi, ceknya seperti ini ya. Kecuali mau bongkar laptopnya bongkar, copot harddisk, cek di eksternal misalnya ya, cek di eksternal pakai casing harddisk. Tapi kalau repot ya pakai ini saja ya, pakai Sergey Strelec, NHV boot, DLC boot atau Hirans, sama saja teman-teman. Ini saya tinggal konfirmasi ke ownernya maunya seperti apa nanti. Oke teman-teman, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.